Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kami dari kelompok 5. Hari ini kami akan membahas tentang network layer bagian E. Next slide. Anggota dari kelompok kami, yang pertama ada Alfianta Dwi Putra, yang kedua ada Marcelino Kevin, yang ketiga ada Najwa Nila, yang keempat ada Aliza Putra Madina, yang kelima ada Clara Klaritayung. Materi yang akan kita bahas yang di sini adalah yang pertama ada broadcast routing, yang kedua ada multicast routing. Yang pertama broadcast routing. Pengertian broadcast routing, metode komunikasi kelompok di mana pengirim mengirimkan data ke banyak penerima secara bersamaan. Metode ini merupakan model komunikasi all-to-all, di mana setiap perangkat pengirim mengirimkan data ke semua perangkat lain dalam domain jaringan. Misalnya jaringan area lokal dapat dikonfigurasi sehingga perangkat apapun di jaringan dapat menyiarkan pesan ke semua perangkat lainnya. Gambarnya bisa dilihat pada slide berikut. Next slide. Jenis broadcast routing ada dua. Yang pertama yaitu limited routing, yang kedua direct broadcasting. Limited routing, alamat ini adalah alamat yang dibentuk dengan mengeset semua 32 bit alamat IP versi 4 menjadi satu, yaitu 1111, 1 atau 255.255.255.255. Alamat ini digunakan ketika sebuah node IP harus melakukan penyampaian data secara one to everyone di dalam sebuah jaringan lokal, tetapi ia belum mengetahui network identifier-nya. Gambarnya bisa dilihat di sebelah kanan pada limited routing, yaitu di mana dalam satu jaringan terdapat banyak destinasi. Di sini sumber akan mengirim pesan ke semua host yang terhubung dengannya. Karena pesan mencakup semua host, maka alamat tujuan adalah 255.255.255.255. Yang kedua ada direct broadcasting. Alamat IP ini adalah alamat broadcast yang dibentuk dengan mengeset semua bit-bit network identifier yang asli yang berbasis kelas menjadi satu untuk sebuah jaringan dengan alamat tak berkelas atau classless. Ketika host di satu jaringan mengirim pesan ke semua host di jaringan lain, bisa dilihat pada gambar di sebelah kanan. Di sini sumber yaitu atau source yaitu dengan IP 11.1.2.3 mengirimkan data ke semua host di jaringan lain pada IP 30.0.0.0. Karena jaringan berbeda, maka kita perlu memberitahu tentang jaringan sehingga alamat broadcast yang diarahkan adalah 30.255.255.255. Next slide. Cara melakukan routing broadcast ada dua, yaitu yang pertama, sebuah router membuat paket data dan kemudian mengirimkannya ke setiap host satu persatu. Dalam hal ini, router membuat banyak salinan paket data tunggal dengan alamat tujuan yang berbeda. Semua paket dikirimkan sebagai unicast, tetapi karena paket-paket itu dikirim ke semua host, maka akan tampak seolah-olah router sedang melakukan broadcast. Metode ini memakan banyak bandwidth dan router harus mengetahui alamat tujuan dari setiap node. Yang kedua, yaitu ketika router menerima paket data yang akan dikirim, router hanya akan membanjiri paket-paket itu ke semua antarmuka. Semua router dikonfigurasi dengan cara yang sama. Metode ini mudah dilakukan pada CPU router, tetapi juga bisa menjadi penyebab duplikasi paket data yang diterima oleh router peer. Reverse path forwarding adalah teknik di mana router mengetahui sebelumnya tentang pendahulunya, dari mana ia harus menerima siaran. Teknik ini digunakan untuk mendeteksi dan membuang duplikat. Next slide. Baik, slide ini akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya ada penerapan teknik broadcast routing. Nah, di sini pada penerapan ini kita menggunakan protokol ARP atau Address Resolution Protocol. Nah, ARP itu merupakan sebuah protokol dalam TCP yang bertanggung jawab dalam melakukan resolusi alamat IP ke dalam alamat media access control atau MAC address.
Protokol ini digunakan oleh semua komunikasi yang berbasis internet. Secara teknis, penerapan broadcast routing tampak pada mekanisme di kelas ERP di mana ERP akan mengirimkan pesan siaran berupa paket IP pada host-host tujuan untuk menanyakan MAC address. Next slide. Nah, di sini dapat dilihat mekanisme kerja ERP request yang lebih jelas pada gambar berikut. Nah, gambar tersebut ini merupakan sebuah ilustrasi segmen jaringan yang terdiri dari beberapa komponen, yaitu ada device 1, device 2, device 3, dan printer. Di sini device 1 berperan sebagai sender atau source. Pada tabel diketahui pada device ini memiliki IP address 192.168.10.154 dengan MAC address sebagai berikut. Device ini ingin berkomunikasi dengan salah satu dari komponen lain dengan IP 192.168.10.160. Dia tak akan mengecek tabel ERP untuk melihat terjemahan IP address ke MAC address. Untuk perangkat tersebut, ternyata alamat MAC target masih kosong. Oleh karena itu, device 1 memiliki sebuah task untuk menanyakan MAC address dari suatu perangkat dengan IP sekian. Nah, mekanisme broadcast routing ini terjadi pada tahap ini, di mana device 1 akan mengirimkan paket siaran ke semua perangkat ke dalam jaringan dengan protokol ERP. Tujuannya untuk mencari siapa perangkat yang memiliki IP sekian dan berapa MAC address-nya. Hal ini dapat diketahui pada garis hijau yang tertera pada gambar. Next slide. Selanjutnya, penerapan broadcast routing pada kehidupan sehari-hari. Pertama, ada radio atau TV. Di sini, pemancar TV atau radio akan menyiarkan sinyal elektromagnetik ke banyak penerima. Sinyal ini nantinya akan ditangkap oleh antena TV atau radio dari pelanggan. Karena sinyal ini membawa berbagai gelombang suara atau gambar, maka kemudian TV atau radio dipisahkan sesuai saluran atau channel yang ada. Kedua, ada kabelan. Di dalam jaringan ini bisa dilakukan konfigurasi, sehingga perangkat apapun yang berada pada jaringan bisa menyiarkan pesan ke perangkat yang lain ketika perangkat dalam jaringan ingin melakukan broadcast. Perangkat tersebut mengirimkan paket data ke broadcast address jaringan. Perangkat keras jaringan seperti router atau saklar melakukan pengiriman paket ke setiap perangkat lain di dalam grup. Berperangkat yang memenuhi syarat disebut broadcast domain. Yang ketiga, ada Wi-Fi. Jaringan Wi-Fi mengumumkan diri mereka ke semua perangkat nirkabel seperti HP, laptop, ataupun komputer terdekat dengan menyiarkan SSID mereka. Dengan ini akan memudahkan perangkat nirkabel untuk menemukan jaringan terdekat. Alasan ini kenapa kita melihat nama jaringan Wi-Fi tetangga kita itu ketika perangkat kita memandai access point. Nah, Wi-Fi ini jadi bisa dikonfigurasi untuk tidak menyiarkan SSID. Dalam hal ini, jaringan Wi-Fi akan disebut dengan jaringan tersembunyi. Perangkat masih bisa tersambung ke jaringan ini dengan memasukkan nama jaringan secara manual. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Untuk selanjutnya akan membahas mengenai multicast routing. Jadi yang pertama, apa yang dimaksud dengan multicast routing? Multicast routing adalah sebuah teknik pengiriman data pada sebuah transmisi, di mana multicast routing ini merupakan komunikasi antara satu pengirim dengan banyak penerima. Sebuah data akan dikirimkan melalui jaringan ke beberapa komputer yang tergabung dalam sebuah grup. Jadi di sini ada sedikit ilustrasi mengenai bagaimana multicast bekerja dan berbeda dengan yang lain. Yang pertama ada unicast transmission, yaitu dari sebuah sumber dalam sebuah IP network hanya akan dapat diterima oleh satu receiver saja. Untuk yang kedua, broadcast transmission, yaitu dari satu sumber akan diterima oleh semua klien yang terhubung dalam IP network yang terhubung. Kemudian bedanya dengan multicast adalah hampir sama seperti broadcast, namun yang menjadi titik pembeda adalah adanya grouping dalam sebuah koneksi. Jadi tidak harus semua klien yang berada di luar grup harus ikut menerima pesan yang dikirimkan dari sumber. Kemudian untuk
dari Alfianto tadi, kami menyertakan analogi. Jadi, jika kita ingin mendengar siaran dari stasiun televisi tertentu, kita memilih frekuensi tertentu tempat siaran televisi tersebut dipancarkan. Next slide. Nah, untuk cara kerjanya sendiri, yang pertama, komputer klien memerintahkan card Ethernet agar mendengarkan paket dengan IP address tertentu. Ini dilakukan agar penerima dapat menerima paket multicast dari server yang memancarkan datanya. Yang kedua, pihak pemancar mengecek ketersediaan siaran kepada klien. Jadi, pihak pemancar mengumumkan terlebih dahulu ada atau tidaknya siaran. Server multicast biasanya mengumumkan jadwal dengan protokol SDP atau Session Description Protocol. Yang ketiga, klien multicast mendapatkan informasi dari server multicast. Informasi-informasi yang didapatkan itu berasal dari protokol SDP. Kemudian, informasi yang dipancarkan menggunakan ID address tertentu. Yang keempat, host mendaftar ke router multicast. Dengan proses pendaftaran ini, multicast router mengetahui ada klien di networknya. Next slide. Oke, yang selanjutnya itu ada implementasi. Implementasinya itu adalah streaming video. Nah, streaming video ini menggunakan protokol Independent Multicast Sparse Mode atau PIMSM. Multicast lebih banyak diterapkan karena traffic yang terjadi pada saat streaming akan lebih kecil dibanding jika menggunakan unicast streaming. Nah, dapat dilihat di gambar sebelah, server dengan IP address itu, dengan IP address yang tertampilkan, akan lanjut ke router pertama dengan IP address 172.14.1.1, akan lanjut ke router kedua dengan IP address 172.14.1.2, dan setelah dari router kedua akan masuk ke klien dengan IP address 192.168.1.2 dengan IP group multicast 224.1.2.3. Oke, selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan multicast. Kelebihan itu distributed applications, koneksi one way, enhanced efficiency, optimized performance, kebutuhan bandwidth yang lebih kecil, dan efektif pada multimedia. Nah, selanjutnya juga ada kekurangannya dari multicasting. No congestion avoidance, menghasilkan generation of duplicate packets, out of sequence, dan kepercayaan harus dialamatkan. Sekian dari presentasi dari kelompok kami. Mungkin selanjutnya akan dilanjutkan forum diskusi. Baik, sekian penjelasan materi dari kami. Selanjutnya kami akan menjawab pertanyaan yang diajukan oleh kelompok lain. Jadi pertanyaan yang pertama ada dari kelompok 5 atas nama Hanifah Rahmajati. Pertanyaannya adalah apa saja informasi yang didapatkan oleh klien multicast. Jadi informasi yang didapatkan oleh klien multicast itu berasal dari SDP, di antara lain nama dan deskripsi acara. Yang kedua ada jadwal acara. Ketiga, tipe media yang digunakan seperti video, audio, atau teks. Yang terakhir, IP address dan nomor port yang digunakan. Untuk pertanyaan selanjutnya akan dijawab oleh Chua. Pertanyaan selanjutnya ada dari kelompok 7, itu tentang mengapa protokol ARP sangat diperlukan untuk proses broadcast routing. Nah, jadi broadcast routing ini perannya dari protokol ARP sendiri itu penting dalam jaringan, terutama mengenai komunikasi data yang terjadi dalam jaringan. Setiap host yang tergabung atau terhubung dalam suatu jaringan LAN saling berkomunikasi menggunakan alamat fisik atau MAC address dan tidak menggunakan alamat logis atau IP address. Pertanyaan selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Baik, untuk pertanyaan terakhir dari kelompok 4 yang bertanya mengapa multicast menjadi pilihan terbaik untuk keperluan seperti streaming. Jadi, multicast sangat efektif untuk keperluan video streaming, audio streaming, dan sebagainya, karena dari sisi pengirim atau source hanya perlu mengirimkan paket satu kali ke alamat khusus. Kemudian, dari alamat khusus itu akan diteruskan ke grup yang tergabung di dalamnya. Karena selanjutnya
akan hanya ada satu paket yang bisa banyak sekali terdapat pendengar yang tergabung dalam grup tersebut. Maka otomatis utilisasi jaringan tidaklah terpakai terlalu tinggi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.